semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Delviana Sri Mulyati dengan NIM 21103132. Jadi di sini sekarang saya bersama seorang teman. Kakak bisa memperkenalkan diri dahulu. Jadi nama saya Delvania Sri Mulyati, biasa dipanggil dengan Delva. Baik. Jadi di sini saya akan mengajukan sedikit pertanyaan buat Kak Delva, bisa kan? Oh ya bisa. Kalau boleh tahu Kak Delva sekarang kerja di mana? Sekarang saya bekerja di sebuah PT yang bernama PT Budi Plastik. PT Budi Plastik itu bergerak di bidang apa, Kak? PT Budi Plastik itu bergerak di bidang distributor. Jadi dia memesan barang ke pabrik dulu, lalu mendistributorkan ke toko-toko yang ada di Denpasar ini. Oh iya ya, Kak bergerak dalam bidang penjualan sekaligus distributor. Iya betul sekali. Iya. Kalau boleh tahu Kak Delva bekerja di PT Budi Plastik itu sebagai apa jabatannya? Di PT Budi Plastik itu kan saya di bagian gudangnya. Saya itu sebagai admin gudangnya, tapi di bagian penyelesaian stoknya aja. Oh Iya. iya, berarti kakak di bagian admin gudang. Admin gudang sebagai penyelesaian stok aja. Di sana kan ada 2 admin. Untuk admin yang pertama itu dia mengurus semua bagian administrasi kecuali penyelesaian stok. Karena penyelesaian stok itu bagian dari saya. Ya. Tidak ada tugas lain selain penyelesaian stok, Kak? Tidak ada, Kak. Untuk tugas utama saya cuma itu aja. Oh, iya. Kalau diberi pun tugas lainnya, saya mengerjakan di luar tugas saya bisa juga, Kak. Oh iya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Apa sih menurut kakak nih ya, menurut pendapat kakak, kendala dalam bekerja sebagai admin gudang di sana itu apa? Karena saya itu sebagai admin gudang di mana tugas utamanya itu penyelesaian stok. Jadi kendala utamanya saya itu adalah ketika menyelesaikan stok. Stok yang ada di sistem itu tidak sesuai dengan stok yang ada di gudang. Jadi itu kendalanya. Ketika kita mengalami kendala seperti itu, jadinya kita akan mencek kesalahannya itu di mana, apakah di gudang ataukah di sistemnya. Jika di gudang, maka dari pihak gudang maupun kepala gudang, mereka yang akan bertanggung jawab atas kekurangan barangnya. Jadi jika kesalahan di bagian sistemnya itu, saya akan memperbaiki bagian mana sih yang salah dari sistem ini, bagian mana sih yang kurang dari sistem penyelesaian stoknya ini, gitu Kak. Oh ya. Penyebabnya itu Kak bisa dari bagian gudangnya, bisa juga dari bagian sistemnya ya Kak? Oh iya, kalau untuk faktornya itu juga banyak ya, bisa dari bagian gudangnya, bagian sistemnya, bahkan dari bagian staffnya juga pun bisa. Karena di sana itu banyak staff yang mengirim pesanan dari customernya itu mereka salah turun barang. Untungnya para customer di sana kan yaitu mereka baik-baik dan orangnya jujur. Jadi mereka tahu kalau di sini salah turun barang. Jadi mereka konfirmasi ke pihak admin bahwa untuk staffnya itu salah kirim barang tadi. Tetapi jika para customernya tidak jujur, maka akan terjadi kekurangan barang di gudang. Dan itu jika kesalahan itu terjadi, maka pihak staf maupun karyawan akan bertanggung jawab akan hal itu. Ya, itu sih yang menjadi kendala menurut saya di bagian, khususnya di bagian gudang ya. Susah juga ya Kak. Untung customernya itu baik-baik gitu. Walaupun dari customernya itu dari bagian admin maupun dari bagian staff, dari kepala gudang itu juga harus teliti ya. Tapi kan kita nggak tahu ya Kak, kan customer itu sifatnya itu berbeda-beda. Nah, apakah pada saat pengirimannya itu salah nih Kak? Nah, bagaimana sih pendapat customer menurut Kakak nih? Di bayangan Kakak itu pendapat customer mengenai perusahaan Kakak gara-gara permasalahan pengiriman barangnya itu salah? Karena di sana itu banyak ya customer yang sering komplain. Kadang mereka bilang sama saya itu, ini perusahaan ini nggak becus, staff-staffnya itu nggak baik, masa diturunin barang salah itu. Jadinya itu kan kenanya di kami juga. Bahkan reputasi dari perusahaan kami juga kan buruk. Tapi kadang ada customer itu yang berpengertian. Jadinya mereka ya ada customer yang baik, ada customer yang nggak baik. Jadi di situ kan kita bisa lihat Kak.
Dan itu sebagai pembelajaran kami ke depannya untuk tidak melakukan hal-hal yang sama lagi. Pertanyaan selanjutnya Kak, apakah di samping kerja Kakak mempunyai kesibukan lain gitu? Iya, saya sekarang sambil kuliah, sambil kerja bisa. Oh, sambil kuliah. Nah, menurut Kakak nih ya, pertanyaan dari saya, menurut Kakak bagaimana sih pendapat Kakak bekerja sambil kuliah itu gimana? Sebenarnya itu nggak susah ya, bekerja sambil kuliah itu malahan baik. Sambil kuliah, sambil cari pengalaman juga bisa. Itu memberikan pengalaman baru ya buat saya. Intinya kita bisa membagi waktu aja. Bekerja sambil kuliah itu bisa membagi waktu, konsisten, pokoknya disiplin dan bertanggung jawab dengan tugas kita lah. Bertanggung jawab dengan tugas kuliah, bertanggung jawab dengan kerjaan kita. Intinya itu sih Kak, bisa membagi waktu ya. Oh ya, berarti kesimpulannya harus bisa membagi waktu gitu Kak. Iya. Oh iya. Ya, jadi itu saja sedikit pertanyaan dari saya buat Kakak, baik itu mengenai pekerjaan ataupun kuliah Kak. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu Kakak Delva gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Iya.